Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia selalu buat kita semua. Eh, Pada suatu hari saya mengutip ya dari seorang ustadz dari kutipan pada hari Jumat ya. Jadi ada suatu cerita, sahabat Nabi itu menanyakan pada Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi, saya setiap hari kedatangan tamu ya, silih berganti ya, sehingga saya tidak bisa gerak saya agak tidak luasa karena setiap hari tamu itu selalu datang ke rumah saya gitu ya. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, oke, besok saya ke rumahmu gitu kan, kata-kata Nabi kepada sahabat Nabi tersebut. Esok harinya Kanjeng Nabi datang ke rumah si sahabatnya tadi, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Setelah selesai perbincangan, kemudian Kanjeng Nabi mohon pamit pulang, diantar ke depan pintu gerbang. Nah kemudian sahabat Nabi tadi melihat sepulangnya Kanjeng Nabi itu maka banyak binatang ya, kalajengking, binatang melata, kelabang, ular sebagainya itu mengikuti Kanjeng Nabi gitu. Nah, pada keesokan harinya maka sahabat tadi menemui Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sepulang Kanjeng Nabi maka Kanjeng Nabi sepulang dari rumah saya diikuti oleh kalajengking, kemudian binatang-binatang lainnya, kelabang dan sebagainya ya, mengikuti Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi menjelaskan kepada sahabat tadi yang menanya tadi bahwa sesungguhnya tamu itu adalah pertama membawa rahmat ya, kasih sayang, kata beliau ya, dikutipan pada hari Jumat ya, yang lalu. Memberikan rahmat dan sayang, kemudian memberikan ampunan, kemudian membawa segala penyakit ya dari orang yang didatangin. Jadi orang datang itu insya Allah punya keuntungan. Pertama adalah dikasih sayangi oleh Allah, kemudian diberi ampunan, kemudian segala penyakit yang ada di rumah tersebut, keluarganya insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tamu adalah membawa rezeki, membawa ampunan dan bisa mengangkat segala penyakit ya. Ini yang saya tangkap pada khutbah Jumat ya. Ini mohon maaf kalau salah untuk mereview gitu ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, tentunya tamu itu adalah identik dengan silaturahmi ya. Kadang-kadang kita sama saudara, sama orang tua, sama anak, sama ponakan, sama kakak, sama adik, gara-gara masalah sedikit, masalah kecapean, masalah gengsi, masalah yang menjadi timbul perselisihan ya, yang kadang-kadang membuat silaturahmi renggang ya. Maka untuk itu silaturahmi ini merupakan harus kita langgengkan ya, karena ini adalah perintah Gusti Allah dan perintah Kanjeng Nabi ya. Maka kita tidak boleh memutus silaturahmi ya. Silaturahmi itu selain ajaran memang untuk membawa rezeki ya kan. Ketika saya main ke rumah mak saya sama anak saya, itu saya tiba-tiba mak saya itu punya timun suri ya kan. Punya sirup ya. Nah, punya kue ya. Maka dengan datang ke rumah mak saya itulah maka sirup, timun suri ya kan,
koko ya, kemudian roti dikeluarkan bawa rezeki ya gitu. Pada suatu hari ketika teman saya datang ke rumah ya, maka dengan obrolan-obrolan yang santai akan memberikan banyak informasi ya kan, informasi tentang hal-hal yang dia miliki, pengalaman-pengalaman, motivasi ya kan, pandangan, ilmu pengetahuan, wawasan. Maka silaturahmi itu sangat penting sekali. Selain membawa rezeki adalah membawa kesehatan psikologis ya, saling membahagiakan ya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa silaturahmi itu adalah harus dijalin ya dengan baik ya. Silaturahmi akan memperkuat tali kasih ya antara saudara, teman dan keluarga ya. Yang pertama adalah bahwa orang yang bersilaturahmi adalah merupakan orang yang beriman ya. Ada dalam surat Ar-Ra'd ya 21 disebutkan bahwa yang artinya adalah dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Robnya dan takut kepada hisab yang buruk. Maka ini sebuah perintah ya dalam surat Ar-Ra'd 21 bahwa saya ulang kembali bahwa artinya dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya menghubungkan. Jadi harus diperintah saling menghubungkan antara teman dengan teman, saudara dengan saudara, kakak dengan adik, ponakan dengan omnya, dengan Pak Dina dan sebagainya, encingnya, kongnya sebagainya ya. Terus kita dan takut kepada hisab yang buruk ya. Kecuali kalau memutuskan maka akan dihisab yang buruk ya. Yang kedua adalah ini ada dari Kanjeng Nabi Muhammad ya. Artinya adalah kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan. Maka tidak boleh memutus membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan. Tidak boleh. Yang ketiga adalah artinya adalah dari Nabi Muhammad 23 ini ya. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan ditulikannya telinganya mereka dan ditulikan mereka. Jadi kalau orang memutus silaturahmi itu dilaknat oleh Allah ya, karena kemudian dan akan ditulikannya telinga mereka. Maka saudara-saudaraku, teman-temanku, sedulur-sedulurku, apapun enak nggak enak ya, kita mengedepankan silaturahmi ya. Kita tidak usah mandang tentang jabatan, tentang kekayaan ya, kemudian tentang ego kita ya, tapi kita tentunya silaturahmi ini adalah karena Allah dan karena Kanjeng Nabi Muhammad. Enak nggak enak harus kita hadapi silaturahmi dengan sabar ya. Insya Allah di balik itu ada hikmahnya. Silaturahmi membawa rezeki ya, membawa panjang umur sehat, mendapatkan informasi dan membawa kebahagiaan dunia akhirat. Oke, ini mohon maaf ya kalau ada salah-salah tafsiran ya, maka insya Allah lah apapun yang terjadi kita silaturahmi kita hubungkan ya, kita kedepankan ya. Kalau kita sempat ya, tidak boleh memutus silaturahmi karena suatu hal keegoan, pangkat, jabatan, harta dan sebagainya. Karena semata-mata silaturahmi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih, mohon maaf ya. Ini hanya tafsiran saya, hanya mengajak hamba dan saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku, wargaku untuk tetap menjaga silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.